Onde-onde. Beuh. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Nah, hari ini kita mau bikin yang lumayan sulit karena isiannya itu lumayan tricky. Kita mau bikin onde wijen hitam. Onde yang kalian pasti sering makan kalau makan di restoran dimsum. Ini tuh terinspirasi dari restoran Long Chuan. Gue sering banget makan sabu-sabu di sana dan gue suka banget sama onde wijen hitamnya. Cuman yang gue bikin akan sedikit berbeda karena lebih nati dan teksturnya memang sedikit wijennya lebih berasa gitu. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi sekarang kita akan bikin isiannya dulu. Kenapa? Karena isiannya itu dia kan sangat-sangat lembek. Dia tuh harus dikerasin di kulkas baru kita bisa bentuk. Jadi bola-bola kayak nastar gitu, baru kita bisa pakai untuk isiannya. Di sini kita akan menggunakan wijen hitam pastinya. Untuk isiannya kita menggunakan wijen hitam, gula pasir, dan juga ada mentega tawar yang sudah lembek. Banyak yang bikin di melting dulu menteganya, cuma menurut gua nggak perlu. Yang penting menteganya itu room temperature paste kayak bener-bener lembek, jadi pas dicampur ke wijen sama gula lebih gampang. Tapi pertama-tama ini wijen hitamnya kita akan sangrai dulu. Dimana kita akan sangrai dia bukan sampai gosong ya, cuma sampai wangi aja. Jadi kayak wangi wijennya tuh ke toasted gitu. Kan dia hitam ya, jadi kayak susah untuk dibedakan dia tuh sudah coklat atau belum gitu. Jadi cuma kita sangrai sampai di wangi aja. Oke, ya ini sampai harum wijennya keluar, baru kita pindahkan. Kalau udah, sisihkan di sini. Tunggu sampai dia tuh udah nggak panas lagi, baru kita akan blender barengan sama gula. Oke, terus ini kita akan blender barengan sama gula. Terus gula, ini gue pakai custard sugar, pakai gula pasir juga boleh kok, nggak masalah. Oke, ini kita akan blender sampai halus. Jujur ini kekecilan, jadi pakailah blender yang lebih besar, nyusahin diri. Ini kalau udah teksturnya emang seperti ini ya, kayak pasir gitu. Oke, ini kita kasih garam dikit ya, biar ada seasoning. Masukin mentega tawar yang sudah room temperature, lembek maksudnya kayak gini. Jadi kayak membantu dia menjadi paste. Aduk sampai rata. Oke, sampai menjadi paste seperti ini. Ini emang lembek banget, kita harus kerasin di kulkas. Oke, ini teksturnya emang sangat-sangat basah. Gue emang gak mau dia kering karena pas dimakan pengen tetap moist tengahnya. Ini akan gue simpen di freezer kira-kira 15 menitan lah sampai dia tuh ngeset. Kan ada butter nih, kalau fat itu ketemu dingin dia pasti agak dingin. Nanti kalau udah agak dingin dia lebih gampang dibulutin. Oke, dia kalau kena dingin otomatis keras kayak gini. Tapi dia masih playable ya. Dan kita akan portioning, kita bulutin. Kira-kira tergantung seberapa besar onde-onde kalian. Ini tuh estimasi 12 sampai 15 gram. Oke, ini kita kayak ambil, kita timbang. Ini harus cepet ya, karena dia itu memang gampang lembek kalau kepanasan. Oke, timbang 12 sampai 15 gram. Oke, kita bulutin dengan cepat. Langsung kita taruh di atas piring biar dia itu nggak gampang lembek. Oke, ini kalau udah emang kayak black truffle ya bentuknya, simpan di kulkas bisa aja karena dia biar dia tuh agak firm aja sampai baru kita akan pakai, baru kita keluar dari kulkas. Sekarang kita lanjut bikin kulitnya. Sekarang kan si isinya tuh kita kukasin, jadi simpan di kulkas biasa ya, bukan freezer, cuman asal dia firm aja biar gampang di handle-nya. Sekarang untuk kulitnya sendiri di sini gue menggunakan kentang. Ini based on Google ya. Kalau gue lihat orang yang pakai kentang di si adonannya itu teksturnya itu lebih tidak terlalu keras saat sudah dingin, katanya begitu. Jadi kita pakai kentang hari ini, resep onde-onde gue yang seperti biasa. Ini ada kentang yang sudah gue lembutin, jadi ditimbang, dikukus, terus dihaluskan. Pakai saringan juga boleh. Terus kita pakai tepung ketan, tepung beras ketan. Jujur gue penasaran sih, ada yang pakai sagu juga, mungkin itu yang bikin dia punya onde-onde lebih translucent. Tapi nanti gue akan coba tes resep itu pas lagi mau bikin yang cheese balls kalau ada waktu ya. Jadi bahan-bahan kering campurin dulu semua sini, tepung ketan, gula pasir, garam. Terus di sini kita harus pakai air panas biar si adonannya gampang nyampur dan juga pastinya lebih kenyal. Jadi si airnya ini akan gue panaskan di microwave. Tapi sebelum itu kita pastikan bahan-bahan keringnya nyampur dulu. Oke, aduk sampai rata dulu. Oke, kalau udah nyampur, lanjut kita panasin air.
Oke, ya ini sudah gua panaskan di microwave. Asal panas saja, kita akan mulai bikin si onde-ondenya. Kita masukin kentang dulu, minyak, biar onde-ondenya moist. Ini basically tidak ada teknik yang spesifik, cuman aduk-aduk sampai rata dan kita masukin air panas. Udah nyampur-nyampur doang, sampai menjadi adonan ya. Nanti kalau susah kita pakai tangan aja. Oke, ini kan agak susah nih pakai spatula. Ingat ya, sudah cuci tangan, jadi jangan takut, tenang aja. Ini kita akan campurkan pakai tangan, diulenin sampai dia itu kalis. Oke, kalau udah nyampur gini, ini gue pindahin ke meja. Kenapa? Karena kan dia masih agak kasar nih. Gue pengen ulenin dia sampai dia halus. Jadi kalis gitu loh. Oke, pokoknya patokannya sampai dia itu halus. Licin seperti ini. Jadi kayak bener-bener kayak adonan clay gitu, licin ya. Jangan sampai kasar. Kalau dia masih kasar, kalian ulenin lagi aja. Pakai spatula, kayak pakai tangan, terserah. Oke, ini BTW harus tutupi dengan kain basah. Biar apa? Kalau belum dipakai, dia tetap moist. Karena kalau ini tuh didiamkan seperti ini, cepet banget keringnya. Jadi kalau belum pakai, tutup kain basah dulu. Oke, sekarang kita akan kerjakan kulitnya. Si kulitnya ini gue timbang 20 gram ya. Jadi kalau sudah dibungkus, kita akan coating dengan air sedikit aja, terus kita tempeli dengan wijen. Jadi biar dia itu nempel, terus digoreng. Dan pastikan adonan jangan kering. Ini kalau bikin bocor 1-2 ya udahlah ya, namanya juga manusia. Nah ini adonannya, yang si isian wijennya, kita akan isi ke si onde-ondenya. Oke, ya kuncinya kalau bikin onde-onde, bukan yang dipipikan kayak nasar gitu. Jadi kita cuma asal dia lebar dikit, kita isi dengan si wijennya. Karena kalau bikin onde-onde jangan ada angin. Kalau dia ada udara dalam onde-ondenya, dia cenderung meletus. Oke, terus ya udah kayak ini kayak konsepnya kayak isi klepon gitu. Oke. Kayak gini kan dapet. Kita bulutin. Terus ini kita basahi dengan air. Dan kita cemplungin ke wijen hitamnya. Biar nempel. Intinya kita gulung-gulung dia sampai tercoating, maaf tumpah, dengan si wijennya. Oke. Terus kita bulatan terakhir, biar apa? Biar wijennya tuh benar-benar menempel seperti ini. Cadang, cantik kan? Terus di sini gue panasin minyak. Ingat minyaknya tuh nggak boleh panas, kayak mulai hangat aja kita udah boleh masukin ondenya. Ini gue bikin 7 dulu, masih ada sisa sambil akan gue bikin. Tapi ini kan agak mulai lembek nih, gue simpen kulkas dulu. Jadi kita kerjain yang ini sambil nunggu ini digoreng. Ini dari minyak hangat ya, biar apa? Biar dia itu tidak meletus karena api terlalu panas. Nanti dia akan menggendut. Ini goyang-goyang sedikit biar nggak nempel bawahnya ya. Di api kecil, nanti dia akan mulai mengapung. Kalau bocor 1-2 ya udahlah ya. Ini sesekali kita putar, hati-hati ya, putarnya kayak biar rata aja. Nanti dia perlahan akan mulai menggendut dan dia akan mengapung. Ini dan jangan kaget minyaknya bakalan menghitam karena ini kan kita goreng wijen hitam ya. Oke, ini sebenarnya gue nggak pakai waktu. Kenapa? Karena gue tuh goreng di api kecil sampai adonan onde-ondenya bukan wijennya jadi coklat. Itu baru kita angkat. Kalau misalkan belum coklat kita angkat, takutnya dia malah kempes karena belum sepenuhnya kering. Lihat gitu, sampai warnanya itu golden brown. Bagian ondenya kita angkat. Oke, ini batch kedua. Gila. Enak banget, parah-parah. Kenyal, wijennya itu benar-benar melimpah. Meskipun bukan wijen yang creamy yang kayak di dimsum gitu, tapi menurut gue ini enak banget sih. Enggak. Ini enak banget, parah. Dia punya tekstur onde tuh kayak garing,
kenyal. Ini buat yang suka wijen sih, heaven deh. So itu dia onde wijen hitam yang bikinnya sebenarnya gampang, cuman emang tricky banget pas digoreng. Pastikan kalian tuh pas lagi gulung jangan sampai ada udara dan juga rata biar dia nggak bocor gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen konten seperti ini. Komennya ke pasti baca. And until next time, bye bye.